Bab 5. Tantangan hidup yang semakin berat. Hari demi hari berlalu, dan Sally merasa semakin terperangkap dalam rutinitas yang begitu melelahkan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah bangun untuk menyiapkan sarapan dan membersihkan rumah. Malam hari, setelah semua tugas selesai, tubuhnya seperti terhimpit oleh beban yang tak terlihat. Namun, ia tetap berusaha untuk tidak menunjukkan rasa lelah itu. Di depan majikan, Sally selalu berusaha tampil sempurna. Meskipun di dalam dirinya, ia merasa seperti mesin yang semakin kehabisan tenaga. Kenapa tidak pernah ada yang cukup? Pikir Sally dalam hati setiap kali ia menyelesaikan pekerjaan. Setiap langkahnya terasa berat, setiap gerakan di rumah itu seperti memikul beban yang semakin hari semakin berat. Namun, tak ada pilihan lain, ia harus bertahan. Untuk orang tuanya di desa, untuk hidup yang lebih baik. Pada suatu sore yang panas, ketika ia sedang menyiram tanaman di taman belakang rumah, Nyonya Wijaya datang dengan langkah cepat. "Sally, kenapa tanaman ini mati? Apa kamu tidak merawatnya dengan benar?" Suaranya yang tajam terdengar seperti cambuk yang menyayat. Sally menundukkan kepala, berusaha menenangkan dirinya. "Maaf, Bu, saya sudah menyiramnya setiap hari. Mungkin cuacanya yang terlalu panas." "Cuaca?" Nyonya Wijaya meletakkan tangan di pinggulnya. Wajahnya memerah. "Jangan kamu cari alasan. Kamu pikir aku nggak tahu apa yang harus dilakukan? Ini semua salahmu. Tidak ada alasan untuk gagal dalam pekerjaanmu. Semua harus sempurna." Sally hanya bisa mengangguk. Tidak ada kata yang bisa membela dirinya. Ia merasa seperti boneka yang tidak bisa bergerak selain mengikuti perintah, meski itu menyakitkan. Perlakuan kasar itu semakin hari semakin menekan. Setiap kesalahan kecil, setiap ketidaksempurnaan, selalu berujung pada kemarahan yang tidak beralasan. Setiap kali ia berusaha untuk membuktikan kemampuannya, Sally hanya berhadapan dengan ketidakpuasan yang tak pernah berujung. Di malam hari, setelah semua pekerjaan selesai, Sally duduk di sudut kamar kecilnya. Tubuhnya terasa pegal dan letih. Hanya lampu yang redup dan keheningan malam yang menemani. Hatinya kosong. Keinginannya untuk pulang, untuk kembali ke desa, kerap kali muncul dalam benaknya. Namun, saat ia memikirkan orang tuanya yang jauh di sana, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Tidak sekarang, tidak pernah. "Ibu, ayah," Sally berbicara pelan pada dirinya sendiri, matanya basah. "Aku harus bertahan. Aku harus tetap kuat untuk kalian. Jangan sampai aku mengecewakan kalian." Namun, meskipun ia berkata seperti itu, di dalam hatinya ada bagian yang terus meragukan kemampuannya untuk bertahan lebih lama. Ketika perlakuan kasar dari majikan semakin hari semakin menghancurkan jiwanya, Sally merasa seolah ia kehilangan arah. Ia merasa kecil, tak berarti, dan terbuang. Setiap malam ia menangis tanpa ada yang tahu. Setiap pagi ia bangkit lagi, berusaha melupakan rasa sakit dan keputusasaan yang menggerogoti hati dan pikirannya. Suatu malam, setelah malam yang penuh amarah dari Nyonya Wijaya, Sally duduk di samping jendela kecil kamar tidurnya. Kota besar yang bising di luar tampak jauh dan asing. Ia memandangi gedung-gedung tinggi yang tak pernah berhenti berkilau dan merasa semakin terasing dalam dunia yang gemerlap ini. Ia ingin pulang, ingin kembali ke desa, tempat yang jauh lebih sederhana, di mana orang-orang masih saling peduli dan kehidupan terasa lebih bermakna. Namun, di saat itu, suara ponselnya berbunyi. Itu adalah pesan singkat dari ibunya. "Sally, kami sehat-sehat saja di sini. Semoga kamu baik-baik di sana. Kami berdoa untukmu selalu. Jangan lupa kirimkan uang bulan ini ya. Bu Tini bilang kalau untuk sawah dan perbaikan rumah akan ada banyak biaya. Kami percaya kamu bisa, anakku." Baca pesan itu, air mata Sally tak bisa ditahan lagi. Terkadang, kata-kata yang penuh kasih itu membuatnya merasa sangat rindu, sangat ingin pulang. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa. Jika ia kembali, ia tahu betul bahwa keluarganya akan kesulitan. Uang yang dikirimnya adalah harapan mereka untuk hidup sedikit lebih layak. "Kenapa semua harus begitu sulit?" bisiknya dengan suara serak. "Aku sudah bekerja keras, tapi kenapa aku merasa tidak ada yang berubah? Aku merasa terperangkap." Keesokan harinya, Sally kembali menjalani rutinitas yang melelahkan. Nyonya Wijaya menuntut ini dan itu tak pernah merasa puas. Setiap pekerjaan yang ia lakukan seolah tidak pernah cukup. Pagi itu ia dimarahi karena menyiram bunga dengan air yang dianggap terlalu banyak. Tengah hari ia dimarahi lagi karena masakan yang tak sesuai dengan selera majikan. Sally merasa dirinya seperti tidak ada artinya di sana. Setiap hari ia bertarung dengan rasa lelah yang menggerogoti tubuh dan jiwanya. Tapi selalu ada rasa takut jika ia berhenti. Jika ia berhenti, apakah ia masih bisa mengirim uang untuk orang tuanya? Suatu malam,
Ketika ia sedang mencuci piring di dapur setelah makan malam, Andi, anak tunggal majikan, datang mendekat. Ia menatap Sally dengan ragu-ragu. Sally tidak bisa menghindari tatapan itu, yang selalu membawa ketenangan meskipun ia merasa canggung. "Sel, kamu tidak apa-apa?" tanya Andi, matanya menelusuri wajah Sally dengan penuh perhatian. "Kamu kelihatan lelah sekali akhir-akhir ini." Sally tersenyum tipis meski hatinya terasa hancur. "Aku baik-baik saja, Andi. Terima kasih sudah peduli." Suaranya terdengar lebih kuat daripada yang ia rasakan. Namun, Andi tidak langsung pergi. Ia masih berdiri di sana, memperhatikannya dengan cemas. "Jangan ragu untuk bicara kalau ada yang kamu butuhkan ya," katanya, meski suara itu penuh ketidakpastian. Sally menunduk, berusaha menahan air matanya. "Terima kasih, Andi. Aku cuma merasa tidak tahu lagi harus bagaimana." Andi menatapnya lama, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia tahu bahwa Sally sedang berjuang lebih keras daripada yang bisa ia bayangkan. Namun, Andi juga tahu bahwa ia tidak bisa sepenuhnya memahami apa yang dirasakan oleh Sally. Dan malam itu, Sally kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Andi mungkin peduli, namun ia tahu bahwa satu-satunya orang yang bisa membuatnya bertahan adalah dirinya sendiri. Tetapi untuk pertama kalinya, sedikit harapan mulai muncul di hatinya. Mungkin, hanya mungkin, ada jalan keluar dari kegelapan yang menyelubungi hidupnya. Namun, untuk itu, ia harus terus berjuang. Terus bertahan.